Pesepak bola yang sempurna, Lionel Messi jawabannya. Mantan gelandang Barcelona Cesc Fabregas nampaknya sangat menjunjung tinggi kualitas seorang Lionel Messi. Ia bahkan tak sungkan menyebutnya sebagai pesepak bola sempurna di dunia. Seperti yang diketahui, Fabregas sempat bekerja sama dengan Messi di Barcelona selama 3 musim. Ia memilih hengkang ke Chelsea pada tahun 2019, sementara Messi masih memperkuat klub berjuluk Blaugrana tersebut. Tidak bisa dimungkiri, Messi merupakan sosok yang paling berpengaruh dalam kesuksesan Barcelona dalam beberapa tahun terakhir. Sejak menembus skuad inti, ia menyumbang total 33 gelar dari berbagai ajang. Pencapaian gemilang itu disebabkan oleh kemampuan Messi dalam mencetak gol. Menurut catatan, penyerang berdarah Argentina tersebut sudah mengantongi 651 gol hanya dari 758 penampilan saja di semua kompetisi. Tidak hanya handal dalam urusan mencetak gol, Messi juga piawai dalam menyajikan assist untuk rekan-rekan setimnya. Tak heran kalau beberapa kalangan menyebut dirinya sebagai pemain paling komplit. Fabregas malah memandangnya jauh lebih tinggi ketimbang para pandit yang sering berbicara soal sang bintang. Tanpa ragu, pria berumur 33 tahun tersebut menyebut mantan rekan setimnya tersebut sebagai pemain paling sempurna. Saya akan memilih Lionel Messi, dan Anda memiliki seorang pesepak bola yang sempurna. Saya tidak perlu berpikir terlalu jauh, ungkap Fabregas dikutip dari Gol Internasional. Fabregas pernah bermain bersama pemain-pemain legendaris. Messi hanya satu dari sekian banyak, selain tentunya Thierry Henry, Carles Puyol, beserta John Terry. Dengan usianya yang sudah menginjak kepala 3, Fabregas hanya tinggal menunggu masa-masa dirinya gantung sepatu. Sekarang ia sedang memperkuat AS Monaco dan mencatatkan 12 penampilan di semua ajang musim ini. Sextuplet, Bayern Munich berhasil samai rekor Barcelona. Bayern Munich sukses memenangkan Piala Dunia antar klub usai menang di laga final yang digelar pada Jumat 12 Februari 2021 dini hari tadi. Melawan Tigres, pasukan Hansi Flick tersebut keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Kompetisi ini sejatinya digelar pada akhir tahun 2020 kemarin. Namun pandemi COVID-19 yang sempat membuat sejumlah kompetisi berhenti, memaksa perubahan dalam tatanan sepak bola dunia, sehingga pagelaran Piala Dunia antar klub harus diundur. Munich hanya mampu mengantongi 1 gol yang dicetak Benjamin Pavard pada menit ke-59. Dengan ini Bayern Munich menutup perjalanannya di musim 2019-2020 dengan raihan 6 gelar. Die Bavarians pun menjadi tim kedua yang mampu meraih sextuplet dalam waktu 1 musim setelah Barcelona. Klub raksasa Spanyol tersebut berhasil mendapatkan titah sextuplet ketika masih diasuh Josep Guardiola pada tahun 2009 lalu. Mereka memenangkan La Liga, Liga Champions, Copa del Rey, Super Copa de España, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub kala itu. Menepi 4 pekan, Neymar absen hadapi Barcelona. Neymar harus menepi 4 pekan akibat cedera aduktor yang dideritanya. Ia bakal absen saat Paris Saint-Germain bertandang ke Camp Nou menghadapi Barcelona. Neymar mengalami cedera saat PSG menang 1-0 atas Caen pada babak 64 besar Piala Liga Prancis 11 Februari. Pemain asal Brasil ini bermasalah dengan paha kirinya usai diterjang bek Caen, Steve Yago dari belakang. Cedera Neymar ini ternyata cukup parah. PSG mengumumkan bahwa hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa Neymar mengalami cedera otot aduktor pada paha kirinya. Bintang 29 tahun ini diperkirakan harus absen kurang lebih 4 pekan untuk memulihkan cederanya ini. Neymar Junior menderita cedera di aduktor kiri pada Rabu malam. Setelah pemeriksaan klinis dan scan, ia diperkirakan akan absen selama sekitar 4 pekan, tergantung dari perkembangan cederanya. Bunyi pernyataan di situs resmi PSG. Hal tersebut membuat Neymar gagal bereuni dengan mantan klubnya Barcelona di Camp Nou pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 17 Februari. Kondisinya juga masih diragukan untuk bisa tampil dalam pada duel leg kedua PSG versus Barcelona 11 Maret. Absennya Neymar di laga kontra Barcelona jelas menjadi kerugian besar bagi PSG. Pasalnya, mantan pemain Santos ini masih memberi pengaruh besar untuk Les Parisiens di musim ini. Ia telah mengemas 13 gol dan 6 assist. Neymar juga jelas sudah mengenal betul Blaugrana.
karena pernah 4 musim bermain di sana dalam pada rentang 2014 hingga 2017. Penjelasan wasit soal tak beri Barcelona penalti. Wasit yang bertugas di laga Sevilla versus Barcelona, Mateu Lahoz, memberikan penjelasan soal pelanggaran Suso terhadap Jordi Alba yang tak berbuah penalti. Sebenarnya Barcelona bisa saja mencetak setidaknya 1 gol dalam pertandingan tersebut andai wasit yang bertugas malam itu, Mateu Lahoz, memberikan tendangan penalti untuk mereka. Pada menit ke-73, bek Barcelona Jordi Alba terjatuh di kotak terlarang akibat gangguan dari pemain Sevilla. Suso menjatuhkan Alba di dalam kotak penalti, tetapi Mateu Lahoz hanya memberikan tendangan bebas dimulai di luar kotak penalti. Pemain Barcelona yang merasa tak terima pun langsung mengajukan protes kepada Lahoz. Ketika menghadapi pemain Barcelona yang mengajukan protes itu, Lahoz pun memberikan penjelasan kepada mereka. Pelanggaran di luar kotak, Suso menariknya dan pelanggaran itu terjadi di luar. Tidak ada apa-apa di dalam kotak itu, tidak di dalam kotak, kata Lahoz kepada para pemain Barcelona di sekitarnya seperti dikutip dari Marca. Ketidakpuasan Barcelona akan keputusan Lahoz pun berlanjut seusai pertandingan. Sehari setelah pertandingan, Barcelona mempublikasikan video yang diambil dari sudut berbeda yang menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti, serta mengklaim bahwa Lahoz seharusnya memberikan tendangan penalti untuk mereka. Protes selesai pertandingan pun ditunjukkan oleh Pedri, gelandang Barcelona. Pedri merasa wasit seharusnya bisa meninjau ulang kejadian lewat video asisten referee atau VAR, karena menurutnya itu adalah pelanggaran yang harus diganjar penalti. Saya pikir itu adalah penalti. Saya tidak tahu apakah dia mulai menyeret Alba di dalam atau di luar area. Itulah yang harus diputuskan oleh VAR, tutur Pedri. Gantikan Luis Suarez, Barcelona disarankan rekrut Erling Haaland atau Alexander Isak. Raksasa La Liga Barcelona mendapat saran dari mantan pemainnya Luis Garcia untuk segera merekrut penyerang tengah baru guna menggantikan Luis Suarez. Kepindahan Suarez terbukti menjadi sebuah kehilangan besar bagi Barca. Hingga kini Ronald Koeman masih belum memiliki ujung tombak dengan kualitas yang sepadan. Luis Garcia pun ikut menyesali kepergian Suarez dari Camp Nou. Pasalnya Barca kini tengah mengalami kesulitan finansial sehingga tak mudah untuk merekrut pemain baru. Saya pikir itu adalah pukulan besar bagi Barcelona karena sulit untuk menemukan penyerang tengah seperti dia, terutama dengan pandemi dan kekurangan uang. Kami melihatnya di bursa transfer Januari dan tidak banyak pergerakan besar. Dan itu tidak berbeda untuk Barcelona, ujar Garcia kepada Gol Internasional. Tentu saja ada beberapa striker di luar sana. Ada Haaland di posisi teratas, seorang striker nomor 9 yang berbeda dengan Barcelona yang biasa. Mereka telah memainkan Antoine Griezmann sebagai pemain nomor 9, juga Messi dan Martin Braithwaite. Tapi mereka bukan ujung tombak yang dibutuhkan tim Barca saat ini, tambahnya. Lebih lanjut, Luis Garcia juga punya satu kandidat lain yang patut dikedepankan. Selain Haaland, dia adalah penyerang andalan Real Sociedad, Alexander Isak. Alexander Isak dari Real Sociedad adalah striker lain yang sangat saya sukai. Dia adalah talenta muda, tinggi, memiliki kualitas dalam penguasaan bola, tutur Garcia. Jadi ada beberapa striker yang ingin saya lihat di Barcelona. Tapi sekali lagi ini akan sangat berbeda tanpa memiliki uang untuk dibelanjakan. Jadi kita harus menunggu dan melihat, tungkasnya.